Ya. Ini kan di slide ini kan ada ini ya, apa namanya? Jadi itu peningkatan tekanan kapiler dengan mengurangi ukuran tubuh hanya dapat dibenarkan dengan RC tertentu. Bla bla bla. Terus karena itu penting untuk ditemukan golden mean untuk jari-jari pori. Maksudnya dari golden Ya. mean itu apa ya? Apa ini? Oke, guys. Oke, terima kasih. Ya, untuk mempersingkat waktu ya. Jadi ini udah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Rama nih. Saya akan menjawab dari pertanyaan Rama. Jelaskan mengapa pada jurnal ini menggunakan freon R141B dan R152A. Jadi untuk saudara Rama ada Ya ada. ya. Jadi di sini di jurnal ini memang tidak menyebutkan kenapa. Di sini kan ada 4, sebelumnya ada 4 fluida kerja ya. Jadi ada amonia, ada freon R141A dan R152A, ada aseton juga. Nah, jadi di sini emang di jurnal ini tidak menyebutkan kenapa memakai 4 fluida kerja tersebut. Nah, tapi untuk yang freon ini saya lihat di internet dan berbagai sumber tuh emang banyak digunakan pada jurnal karena di sini tuh tingkat kemurnian dari freonnya itu lebih dari 99%. Nah, mungkin karena faktor itu jadi digunakan dalam beberapa jurnal untuk kasus-kasus seperti heat pipe ini gitu. Jadi di sini banyak juga pertimbangannya ya. Ada formula dari molekulnya seperti berat molekulnya, terus titik didih, titik bekunya juga. Nah, mungkin dari situ yang saya baca dari berbagai sumber seperti itu, Ram. Terus mungkin kok ada ini juga kayak memiliki sifatnya tuh, ada sifatnya kayak tidak mudah terbakar, terus tidak Nah, berwarna, cair dan dalam kondisi atmosfer dan memiliki bau yang halus. ya, kurang lebih seperti itu, saudara. Terima kasih Mas Hairil dan Mas Ucup atas jawabannya. Oke, sama-sama, Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Dan jadi pertanyaan 2 dan 3 tuh bagaimana? Cup?
Jadi tadi ada pertanyaan kedua dari Rizky Juli. Jadi pengertian golden mean itu apa? Kenapa sangat penting untuk perhitungan analisa jari-jari pori? Nah, jadi pengertian golden mean sendiri itu juga dikenal dengan golden section. Untuk Mas Rizky ada? Bisa juga di Ada. gitu, kayak jalan tengah lah. Nah, jadi di sini bisa dilihat nih Mas Rizky. Nah, ini ada gambarnya ya. Gambar 2A, B, dan C. Nah, di situ. Nah, jadi pengertian golden mean itu sebuah panduan komposisi yang didasarkan pada perhitungan matematika yang unik. Jadi, kenapa golden mean itu penting untuk dalam perhitungan jari-jari pori? Karena dalam perhitungan itu perlu untuk menghitung tekanan kapilernya dan dalam perhitungan jari-jari pori. Nah, maka itu juga pada perhitungannya tuh ada permeabilitasnya juga. Nah, makanya penting dalam perhitungan jari-jari pori itu ditentukan golden mean-nya. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat Mas Rizky. Mungkin ada yang mau menambahkan. Nah, udah mengerti Mas Rizky? Sudah. Thank you ya. Oke, sama-sama. Terus untuk pertanyaan ketiga dari Kresna, bisa dijelaskan oleh Yusuf. Tadi kan Kresna sama kan itu ya? Apa pertanyaannya sama Rizky? Apa yang dimaksud dengan golden mean? Oh iya ya. Kurang lebih seperti itu pengertiannya. Jadi golden section, panduan komposisi itu Iya, oke. buat menentuin ininya, ya perhitungan jari-jari porinya. Gitu Kres. Oh, jadi itu yang maksudnya ya. Iya, Ya, terima kasih. yuk sama-sama. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Yang Apa ada ingin bertanya lagi?
Ada yang ingin bertanya? Ya, jadi mungkin presentasi dari kelompok terakhir kami cukup ya. Kami ucapkan terima kasih yang sudah nanya. Ya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10
Nama saya Fadil Muharram dengan NIM 037 dan teman saya Michael Sabam dengan NIM 041. Ingin mempresentasikan perpindahan tentang jurnal Heat Transfer of Aqueous Salt Solution Layers yang ditulis oleh S.Y. Misyura pada tahun 2018. Jadi introduksinya, sebagian besar studi penyerapan dan penguapan terkait dengan garam LIBR dan sebagian untuk garam CaCl2 dan LiCl digunakan dalam panas serapan pompa. Ketika perpindahan panas dan penguapan larutan garam dengan perubahan kuat dalam sifat fisik dan kimia dipelajari dalam satu percobaan. Studi artikel ini membantu menentukan parameter kunci yang mempengaruhi perilaku larutan garam yang berbeda. Kurangnya data lokal tentang perpindahan panas dan massa lapisan tipis dan film larutan garam secara signifikan mempersulit pengembangan model fisik yang memadai. Biasanya, profil konsentrasi, kecepatan, dan suhu tidak memperhitungkan perubahan ketebalan dan konsentrasi film seiring waktu. Di sini ada teknik pengukuran. Itu untuk percobaan kami menggunakan larutan garam berair LIBR, CaCl2, LiCl, NaCl, CsCl, BaC, dan MgCl2. Ketinggian awal dari solusi adalah 0,1 mm. Percobaan dilakukan di suhu udara sekitar 24 derajat Celcius, kelembapan udara relatif 40% dan tekanan udara sekitar 1 bar. Ini adalah teknik pengukuran ya. Yang gambar pertama itu titanium working. Jadi ini bagian yang bekerja adalah titanium dengan diameter sekitar 70 mm. Dan yang gambar ketiga itu adalah liquid. Liquid ditempatkan pada horizontal dinding dengan kerja yang dipanaskan. Pengaturan eksperimental adalah terletak di dalam kotak dengan dimensi 1 meter x 1 meter x 1 meter. Terus untuk bagian 6 itu termokopel untuk pengukuran suhu dinding. Terus untuk nomor 5 itu thermal imager, dirancang untuk mengukur suhu. Untuk nomor 2 itu electronic balance. Max. Lanjut, Bang. Penguapan dan perpindahan panas dari lautan garam berair itu laju penguapan lapisan solusi G ditentukan untuk interval waktu sempit. Bisa lihat itu rumusnya. Terus di mana mu adalah massa cairan saat ini. Ini ada grafiknya. Dengan demikian, gagasan yang diterima secara umum bahwa dengan meningkatnya konsentrasi garam, laju penguapan turun tidak selalu benar. Jadi untuk gambar selanjutnya, Bang, sebelumnya. Itu untuk yang pertama itu garam LIBR, yang kedua itu H2O, yang ketiga itu CaCl, yang keempat itu LiCl, dan 5 itu NaCl, 6 itu CsCi. Untuk keterangannya. Jadi itu bukan yang itu, Bang, kirinya, Bang. Sebelum. Udah. Kanan. Ya, yang itu. Ya, next. Salah. Ya.
Lanjut, Bang. Larutan garam dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah garam CaCl2, LCr, LIBr, dan MgCl2, di mana panas penguapan meningkat secara nyata dengan meningkatnya konsentrasi. Untuk kelompok garam kedua, yaitu CaCl, NaCl, dan BCl2, panas penguapan sangat tergantung pada konsentrasi. Lalu tingkat evaporasi terendah yang sebelum kristalisasi untuk semua garam yang diselidiki dicapai untuk garam LBR. Garam ini paling sering digunakan dalam pompa kadar penyerapan. Lalu tingkat penyerapan yang tinggi menyebabkan meningkatnya nyata dalam suhu larutan karena fase transisi dan efisiensi tinggi dari pompa panas. Lalu kelarutan garam LBR dan CaCl tinggi, itu memungkinkan mencapai konsentrasi garam di atas 60%. Jadi dengan perbandingan tersebut, maka garam LBR sangat bisa digunakan untuk pompa kalor. Dan garam CaCl menguap dengan sangat cepat pada konsentrasi garam yang tinggi, dan karena itu akan memiliki tingkat penyerapan yang sangat rendah dan sangat rendah tingkat pemanasan solusi dalam absorber. Karena itu garam ini tidak berlaku di pompa panas. Ya, selanjutnya persamaan keseimbangan panas untuk permukaan cairan bebas memiliki bentuk satu flux panas dengan rumus alfa sama dengan TW dikurang TS. Disuplai ke cairan dari dinding yang dipanaskan, QW, dan dipasok panas dikonsumsi untuk penguapan cairan QE dengan rumus QE sama dengan RJE dalam kurung JE sama dengan delta M dibagi F delta T. Pendinginan dari konveksi gas QC sama dengan alfa dalam kurung TS kurang T0 dan radiasi QR QW sama dengan rumus yang seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini ada data. Lanjut next sebelum pas ya. Penguapan untuk ya nih. Penguapan untuk larutan garam. Dan sini ada data eksperimental tentang perubahan koefisien perubahan panas alfa sama dengan alfa untuk lapisan larutan air dan garam ditunjukkan pada gambar berikut. Ini pengaruh sebentar. Pengaruh koefisien perpindahan panas untuk lapisan larut air terhadap waktu dan suhu. Jadi untuk satu tuh untuk larutan garam CaCl, CaCl2, LCl, LBr adalah sebuah ekstrim untuk koefisien alfa. Perilaku serupa juga spesifik untuk garam MgCl2. Kurva untuk perpindahan panas memiliki 3 perbedaan, yaitu tahapan waktu, tahapan dengan alfa yang sedikit bervariasi, tumbuh alfa dan mencapai ekstrim, dan penurunan terus-menerus dalam alfa. Yang kedua itu untuk air dan untuk kelompok 2 garam CaCl, NaCl, dan ekstrim itu tidak ada. Dan ada 2 tahap penguapan, perpindahan panas koefisien konstan dan peningkatan terus-menerus dalam alfa yang serupa. Perilaku juga diamati untuk garam BaCl. Perpindahan panas paling sensitif berhubungan dengan air. Untuk larutan garam, koefisien alfa lebih rendah daripada air bahkan pada waktu awal penguapan, dengan konsentrasi garam awal yang rendah 10%. Fitur mendasar yang penting dari penguapan solusi garam dari kelompok pertama adalah keberadaan ekstrim untuk kurva alfa, karena pada waktu tersebut
waktu besar ada perubahan signifikan dalam AFA. Next, Bang. Untuk menentukan kelompok garam di mana larutan garam berair harus dikaitkan. Perlu untuk mempertimbangkan sifat-sifat garam berikut. Massa molar garam, panas dari pengenceran garam, dan tingkat kelarutan garam. Titik awal dari garam kristalisasi. Analisis ini akan membantu menentukan kondisi untuk memodelkan proses penguapan dan perpindahan panas. Lanjut, Bang. Pak, dengan meningkatnya konsentrasi garam dan ketika mendekati titik kristalisasi, peran konveksi bebas dalam fase cair menurun tajam. Untuk larutan garam LBR, CaCl2 dan LCl, kelebihan konveksi alfa yang signifikan pada perpindahan panas konduktif. Diamati untuk ketinggian lapisan delta lebih jauh dari 1,8 sampai 2 mm. Untuk air murni, komponen konvektif dan konduktif dapat dibandingkan bahkan untuk delta sama dengan 3 mm. Perbedaan garam ini terkait dengan intensifikasi perpindahan panas yang mungkin terkait dengan aliran Maragoni solutal. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kurangnya, karena kita juga masih sedikit memahami materi tersebut dan masih memahami materi tersebut. Ya, untuk yang mau bertanya dipersilahkan.
dong. Ya, silakan. Tadi kan dijelasin juga tuh pada slide yang tentang garam-garam itu. Mohon maaf, saya potong suaranya kurang jelas. Tadi kan dijelaskan pada slide berapa tadi tentang larutan garam yang dibagi menjadi dua itu. Tangkap ya. Suaranya kurang gede. Di chat aja ya. Boleh. Mau nanya dong.
Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Hairil Fajar, NIM 1710311043. Nah, jadi di sini kan di presentasi kalian menyebutkan kalau garam CSCl itu menguap dengan sangat cepat pada konsentrasi garam yang tinggi. Nah, itu apa yang menyebabkan garam tersebut itu menguap dengan cepat pada konsentrasi garam yang tinggi? Dan itu aja. Thank you. Terima kasih atas pertanyaannya. Mau nanya dong. Ya, silakan. Nama saya Yusuf. NIM-nya 1710311055. Mau nanya kan ini ada kata-kata untuk menentukan kelompok garam di mana larutan garam berair harus dikaitkan, perlu untuk mempertimbangkan sifat garam. Nah, itu dikaitkan yang di sini tuh maksudnya diapain sih? Atau dia melalui proses apa atau apa gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan. Ya, Mas Fadil, pertanyaan saya udah di chat ya. Ya, baik, saya sudah baca. Ram. Terima kasih.
Sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin saya mau jawab dulu sebisa saya untuk pertanyaannya Rama. Yang paling bawah dulu mungkin ya. Mengapa garam LBR itu digunakan untuk pompa kalor? Jadi itu selain evaporasi rendah, garam ini sering digunakan untuk pompa kalor penyerapan. Jadi laju penguapan terendah secara unik sesuai dengan aktivitas penyerapan tertinggi dalam penyerapan pompa panas. Tingkat penyerapan yang tinggi menyebabkan peningkatan nyata dalam suhu larutan karena fase transisi dan efisiensi sangat tinggi dari pompa panas. Itu kenapa garam LBR digunakan. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya itu bisa lihat di grafik. Bab. Grafik atas, Bam. Atas lagi. Nah, bawah. Atas. Ya, itu. Mungkin saya sedikit jelaskan. Bisa tolong dijelasin nggak, Din? Iya, apa yang mana? Enggak, maksudnya kan gue kurang paham nih tentang grafiknya ini. Iya, ini yang mau dijelaskan. Jadi itu grafik yang pertama itu untuk larutan garam, CaCl, LiCl, dan LiBr ada sebuah ekstrim untuk koefisien alfa. Perilaku serupa juga spesifik untuk garam MgCl. Kurva perpindahan panas memiliki 3 perbedaan, yaitu tahapan waktu, Jadi ada tahapan dengan alfa yang sedikit bervariasi, tumbuh alfa dan mencapai titik ekstrim. Dan penurunan terus menurun dalam alfa. Untuk titik yang kedua itu untuk air, dan untuk kelompok kedua garam CSCl, NaCl ekstrim itu tidak ada. Dan ada 2 tahap penguapan, perpindahan panas kuasi konstan dan peningkatan terus menerus dalam alfa. Saya juga masih memahami grafik ini. Yang serupa itu perilaku juga diamati untuk garam BaCl. Perpindahan panas paling sensitif berhubungan dengan air. Untuk larutan garam, koefisien lebih rendah daripada air bahkan pada waktu awal penguapan dengan konsentrasi garam awal yang rendah 10%. Fitur mendasar yang penting dari penguapan solusi garam dari kelompok pertama adalah keberadaan ekstrim untuk kurva alfa karena pada waktu besar ada perubahan signifikan dalam alfa. Dari bahasa juga saya masih kurang begitu paham, cuma seperti itu penjelasannya dari kurva tersebut. Ya udah, kalau misalnya sama saya juga kurang paham juga, tapi kita sama-sama belajar saja lah. Iya. Terima kasih Fadil atas jawabannya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Rama.
tes. Mau nanya dong. Ya, silakan Kresna. Ya, kenalkan nama saya Kresna Jaya Dirgantara, NIM-nya 18103111083. Di sini kan jadi kan bahas perbedaan garam-garam ya yang terkait dengan intensifikasi perpindahan panas. Dan itu mungkin kan terkait dengan aliran Marangoni solutal itu yang di slide terakhir. Nah, maksud dari aliran Marangoni solutal itu apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, sama-sama. Eh, saya Michael, saya Sabam mau jawab pertanyaannya Kresna tadi. Kan tadi eh, nanya tentang ini ya, apa? Nanya tentang apa tadi? Yang di slide terakhir tuh mak ini Marangoni solutal. Aliran Marangoni solutal. Oh, itu aliran Maragon itu jadi maksudnya jadi transfer antara fluid yang eh, yang tegangan permukaannya berbeda gitu.
Jadi Marconi effect itu transfer fluid antara dua fluid yang tegangan permukaannya berbeda. Itu aja sih kasarnya. Gimana Mas Kaisar? Iya, cukup. Terima kasih. Ya. Ya, saya mau coba jawab pertanyaannya Mas Yusuf terkait pernyataannya tentang menentukan kelompok garam di mana larutan garam berair harus dikaitkan. Jadi di sini tuh analisis ini akan membantu menentukan kondisi untuk memodelkan proses penguapan dan perpindahan panas. Jadi sebagai contoh itu akan menjadi jelas apakah akan mempertimbangkan persamaan difusi atau batas untuk menyelesaikan persamaan transfer energi dan momentum. Selanjutnya persamaan untuk laju penguapan untuk kelompok garam kedua dapat dipertimbangkan dalam formulasi kuasi stasioner, yaitu dengan asumsi bahwa PVS sama dengan konstan untuk kelompok garam pertama. PVS dapat berubah dengan urutan besarnya. Dalam hal ini, seluruh periode penguapan dapat dibagi menjadi beberapa interval kecil. Dan untuk setiap interval onit, seseorang harus mengonsumsikan PVSI sama dengan konstan. Dengan demikian, masalah non-stasioner dapat direduksi menjadi kuasi-stasioner, bahkan untuk kelompok garam pertama. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Mas Fadil. Ya, sama-sama Mas Yusuf.
Mungkin saya mau mencoba ya menjawab pertanyaannya Mas Cyril. Di sini ada di slide nomor 6, sahabat. Bam.